Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BCO dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali lagi dalam acara Wakil Rakyat Menyapa. Pada siang kali ini kita akan berbincang dengan salah satu anggota dewan yang cukup aktif di masyarakat dan juga merupakan aktivis dan penggiat lingkungan yang juga setelah menjadi anggota dewan dia berkegiatan di masyarakat dan membina banyak program. Pada siang kali ini kita akan berbincang dengan Kang Muhammad Ibrahim Aswadi di tengah-tengah kebun milik dia dinamakan Kebun Mia. Tapi sebelum itu kita lihat yang satu ini. Pada siang kali ini di tengah-tengah kita sudah ada Kang Mia atau Kang Muhammad Ibrahim Aswadi. Halo, selamat siang Kang Mia. Selamat siang. Nampaknya cerah sekali nih. Ya, alhamdulillah. Bagaimana aktivitas di tengah-tengah kesibukan akhir tahun ini, Kang? Waduh, luar biasa sekali, Kang Olis. Padat merayap ini. Dan kebetulan memang cuaca hari ini kurang bersahabat ya. Jadi memang badan juga agak ngedrop karena banyaknya kegiatan. Jadi banyak kegiatan yang baik di parlemen maupun di masyarakat. Banyak kegiatan, terutama di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat. Sahabat BCO, ini panggilan akrabnya adalah Kang Mia. Kang Mia ini merupakan wakil rakyat terpilih dari Dapil Ciwandan dan Citangkil. Saat ini beliau menduduki kursi dewan, berada di Komisi 2 DPRD. Nah, Kang Mia itu kan sekarang berada di Komisi 2 ya. Nah, tupoksi Komisi 2 itu sebetulnya apa aja sih, Kang? Jadi memang hampir 2 tahun ya. 2 tahun saya terpilih jadi anggota DPRD Kota Cilegon. Dan kebetulan alhamdulillah saya ditakdirkan di AKD Komisi 2. Di AKD? Iya, alat kelengkapan dewan di Komisi 2 gitu. Komisi 2 itu membidangi atau tupoksinya punya mitra kurang lebih 11 ya. 11 OPD. 11 OPD. Ada Dinas Pendidikan, Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinsos, RSUD dan sebagainya. Namun yang menarik jujur secara pribadi ketika saya ditugaskan di Komisi 2 ini saya merasa bangga sekali. Karena memang di Komisi 2 itu tempat curhatan dari masyarakat, tempat harapan, tempat mimpi, sekaligus tempat kesedihan bagi permasalahan-permasalahan yang fundamental yang ada di tengah-tengah masyarakat. Misal kaitan dengan masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah ketenagakerjaan, PHK, pengangguran, banjir dan sebagainya. Jadi Komisi 2 itu marwahnya lembaga DPRD Kota Cilegon. Berarti memang banyak sekali masyarakat yang mencurahkan hatinya di Komisi 2 ya? Banyak, hampir 2 tahun saya menjabat dan di Komisi 2 itu ratusan aspirasi yang mampir di Komisi 2 itu rata-rata ya masalahnya masalah fundamental tentang masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat. Ratusan kali kami mengadakan RDP atau rapat dengan pendapat. Nah, ini kan Komisi 2 itu bisa dikatakan atau isunya adalah komisi air mata. Karena di sana banyak aduan-aduan dari masyarakat mulai dari pendidikan ya. Terus pengangguran juga termasuk ya, tenaga kerja, kesehatan dan lingkungan apakah termasuk juga? Nah, di Komisi 2 kalau misalnya mau menyampaikan aspirasi masyarakat, itu caranya seperti apa? Jadi kalau ada permasalahan di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat juga ingin menyampaikan aspirasinya ke lembaga DPRD, silahkan. Semua masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasinya tentang apa saja. Tinggal masyarakat mengirimkan surat secara formal kepada pimpinan DPRD. Nanti pimpinan DPRD membuat disposisi. Ini masalahnya di komisi mana nih? Kalau masalahnya masalah pengangguran, ketenagakerjaan, masalah banjir, masalah sosial, memang di ranah Komisi 2. Silakan seluruh masyarakat menyampaikan aspirasi yang ada
pelik di tengah-tengah masyarakat kepada lembaga DPRD. Nah, Itu biasanya ketika misalnya sudah disampaikan dan kalau itu ada hearing ya atau dengar pendapat ya, RDP ya, rapat dengar pendapat. Ya. Nah, penyelesaiannya nanti ke depan itu seperti apa, Kang? Kalau misalnya permasalahan disampaikan pada saat RDP. Ya. Seperti yang sudah ya. Masalah banjir misalkan. Masyarakat Ciwandan, masyarakat Grogol menyampaikan surat hearing RDP kepada lembaga DPRD. Turun disposisi di Komisi 2. Kami wajib meng-hire masalah aspirasi masyarakat itu. Di sana dibahas, Kang. Dibahas secara panjang lebar, dan kita juga bukan membahas antara kami dengan masyarakat. Kita undang juga yang kompeten, misal Dinas PU-nya, ya kan? Misal kalau ada kaitan dengan industrinya kita undang. Nah, di situ kita bahas semua, sekaligus bagaimana treatment solusi penanganan banjir itu. Misalkan masalah banjir ya, itu kita bahas secara bersama-sama. Solusinya bagaimana, langkah cepat dan langkah jangka menengah jangka panjangnya bagaimana, nanti kita rumuskan di situ. Nah, alhamdulillah ketika masalah banjir misalkan kemarin kita bahas, ada turunannya, ada hasilnya kan. Kita buat tim, kita buat blueprint penanganan masalah banjir secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sampai sekarang masih berjalan. Itu salah satu contoh aspirasi yang disampaikan kepada kita. Kalau masalah pengangguran misal PHK kemarin, kawan-kawan buruh menyampaikan hearing di Komisi 2. Kita tanggapi juga tuh, Kang. Kita tanggapi, kita undang buruhnya, kita undang industrinya, lantas kita carikan solusinya seperti apa. Itu yang kita lakukan, Kang. Nah, pada saat itu yang soal buruh itu ketika ada terjadi PHK, apa solusinya? Banyak sekali, Kang, banyak. Yang tadinya tidak ketemu solusi di antara dua pihak, antara buruh dan industri, ketika dibawa ke hearing atau RDP DPRD Kota Cilegon, itu banyak solusi yang bisa ditemukan. Nah, dengan cara pertemuan turunannya, pertemuan tripartit antara industrinya, pemerintahnya, CQ, Dinas Tenaga Kerja, dengan buruhnya. Kita dampingi, bukan hanya di gedung DPRD saja, kan. Ketika ada pertemuan tripartit di Snaker, kita dampingi sampai mana nih formula solusinya, sehingga ketemu solusi. Alhamdulillah banyak kaitan-kaitan dengan perburuhan, ya, selesai menemukan titik solusi yang terbaik. Banyak sekali. Jadi nggak hanya 1-2. Enggak hanya hearing saja. Kadang-kadang ada turunnya, kita sidak dan sebagainya. Masalah-masalah yang ada ini seperti apa, solusinya harus apa, kita sidak. Nah, Kang Mia kan sudah menjadi anggota dewan itu dari 2019 ya? Ya, baru 1 periode. Berarti sudah berapa tahun tuh? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih, dan ini periode pertama saya sebagai punten, wakil rakyat itu. Kalau saya omongkan secara pribadi, itu sebagai pembantu. Pembantu rakyat yang memang harus secara all out maksimal membantu kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Nah, selama 2 tahun lebih itu, apa perbedaan yang dirasakan? Karena Kang Mia ini dulu kenalnya ada sebagai aktivis juga, parlemen jalanan ya, karena podcast sebelumnya juga banyak juga anggota dewan yang parlemen jalanan. Apa yang bisa dilakukan dan apa perbedaannya ketika kita itu berada di parlemen jalanan kemudian berpindah ke parlemen sungguhan gitu? Ya, sebenarnya ada beberapa perbedaannya. Ketika misal saya cerita sedikit, kan, begitu dulu tahun 98 reformasi menjadi parlemen jalanan, kami selalu aktif, kan, menggerakkan masalah-masalah di tengah masyarakat, menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Itu dulu. Kalau sekarang kan di dalam parlemen, ada yang beda memang. Ketika kami bergulat dan bertarung memperjuangkan kepentingan masyarakat Cilegon di parlemen, memang ada perbedaan yang sangat signifikan. Kenapa? Ini kan jabatan politis kami ini, kan. Ada aturan-aturan yang mengatur pertama, tapi di sisi lain juga kami harus memperjuangkan secara all out dengan jabatan kami, gitu kan. Makanya ketika terjadi permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat,
corongnya bukan hanya melalui lembaga DPRD saja yang saya lakukan ya. Karena saya sebagai wakil rakyat, pembantu rakyat, saya terjun langsung ke masyarakat. Bedanya itu, bedanya. Jadi membawa jabatan saya di tengah-tengah masyarakat, ada permasalahan apa, saya lihat langsung di TKP, kalau bisa langsung saya selesaikan gitu dengan jabatan politis saya. Oke, dieksekusi, kalau tidak kami sampaikan. Ke instrumen-instrumen mana, misalnya kaitan dengan pemerintah kita sampaikan ke eksekutif gitu ya. Kalau kaitannya dengan masalah industri kita sampaikan juga, kita panggil by phone dan sebagainya. Dan mereka alhamdulillah welcome, menyambut kalau kami menangkap aspirasi yang terjadi di tengah masyarakat itu, mereka menyambut dengan cepat. Kayak salah satu contoh kemarin, ada salah satu industri yang melakukan rekrutmen. Dan masyarakat sekitarnya nggak ada yang dapat satupun, misal ya. Nah, dengan jabatan politis saya, itu malam saya bel secara langsung. Jadi tidak di gedung dewan aja, Kang, melekat di rumah saja saya bertugas. Langsung kita bel by phone direksinya, kita sampaikan aspirasi dari masyarakat bahwa kenapa ini masyarakat sekitar ring satunya tidak ada yang terima. Dan alhamdulillah ada solusi tuh. Direspon, akhirnya alhamdulillah bisa diterima. Masuk beberapa orang. Nah ini juga soal pekerjaan. Memang yang masalah pelik di kita adalah soal pengangguran. Apalagi misalnya di dapilnya Kang Mia yang ada di Ciwandan di Citangkil. Memang kabar yang beredar bahwa pengangguran di kita itu memang cukup tinggi. Mungkin apakah itu sektor formal ataupun sektor non informalnya gitu. Nah menurut pandangan Kang Mia bagaimana soal itu? Saya melihat begini, Kang Lis. Cilegon ini menarik ya, kotanya kecil tapi berjubel industri hulu yang padat modal di kota Cilegon, hampir ribuan lah. Cuman permasalahannya di sisi lain tidak berbanding lurus dengan masalah angka pengangguran. Angka pengangguran cukup besar sekali, hampir 12,69%. Ya, berarti kan ada masalah nih. Ada pembangunan tapi tidak berbanding lurus dengan masalah kesejahteraan, masalah lahirnya pengangguran yang begitu banyak. Ada yang salah berarti instrumennya, harus diapakan ini. Nah, kami mendorong dari wabil khusus Komisi 2 ya, beberapa minggu yang lalu kami sudah memparipurnakan Raperda Ketenagakerjaan dan Raperda Kepemudaan. Nah, wabil khusus untuk Raperda Ketenagakerjaan ini nyambung dengan pertanyaan Kang Holis. Kenapa sih banyak pengangguran dan sebagainya? Raperda Ketenagakerjaan lahir dikarenakan kesedihan kami, empati kami terhadap sumber daya manusia lokal Cilegon. Saya bukan berbicara dikotomi antara Cilegon dan luar Cilegon, tapi faktanya begitu. Nah, harus diapakan nih? Karena harus diselamatkan. Anak-anak kita, adik-adik kita harus diselamatkan. Mereka juga punya potensi, punya harapan, punya mimpi-mimpi yang sama. Karena sudah kadong nih, kota Cilegon ini sudah jadi kota industrialisasi, gitu kan? Ya. Oleh karena itu, kami membuat payung hukum perda inisiatif DPRD Kota Cilegon yang lahir dari Komisi 2. Oh, berarti itu perdanya inisiatif ya, bukan usulan eksekutif? Bukan. Inisiatif dari DPRD wabil khusus Komisi 2. Di salah satu klausul pasal perda inisiatif itu kita sisipkan juga bagaimana pemerintah daerah Kota Cilegon agar berbuat yang extraordinary untuk menangani masalah pengangguran ini. Tidak hanya berharap informasi adanya lowongan kerja dari industri, tapi ada upaya-upaya kreatif yang lain. Misal, punten sudah kami sampaikan beberapa di pertemuan yang lalu, di dalam perda klausul ketenagakerjaan itu kita sisipkan satu poin yang ini sebenarnya muatan lokal ini. Agar mendorong, memproteksi sumber daya manusia lokal agar mengisi proses-proses pembangunan yang ada di daerahnya sendiri. Kita
kita ini kan kalau berbicara Cilegon milik kita. Ketika berbicara Cilegon, seluruh masyarakat Cilegon dan termasuk pelaku-pelaku industri, investor dan sebagainya, kita harus sepakati kita sedang membangun di Kota Cilegon. Sedang membangun di Kota Cilegon. Sedang membangun di Kota Cilegon. Bukan membangun di Kota Cilegon. Sedang membangun Cilegon, sorry. Sedang membangun Cilegon, bukan membangun di Kota Cilegon. Sedang membangun di Cilegon. Sedang membangun di Cilegon. Bukan membangun di Cilegon. Kota Cilegon. Apa perbedaan konotasi? Bedanya kalau membangun Cilegon itu secara bersama-sama, guyup, menyeluruh dan bisa dinikmati, bisa dirasakan kesejahteraan secara bersama-sama. Tapi kalau sedang membangun di Kota Cilegon, ya membangun doang. Nggak bisa membangun pabrik dan sebagainya. Dampaknya ya bisa dikatakan ada dampaknya, ada tidak. Karena kepentingan-kepentingan, kepentingan untung dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam perda itu kita dorong agar pemerintah daerah Kota Cilegon berekspresi bukan hanya menunggu kesempatan angkatan kerja, tapi mendorong juga dengan mengkolaborasikan dengan pelaku-pelaku industri agar pelaku industri juga diwajibkan untuk melahirkan industri produk turunannya, Kang, di Kota Cilegon yang berbasis padat karya. Berarti kalau di industri di Cilegon itu kan berfokusnya pada hulunya. Hilir, kalau di sini kan hulunya, kayak pabrik canda, hulu. Hilirnya dilahirkan. Ya, di Cilegon itu hanya hulu, tapi hilirnya tidak dibuat. Tidak ada. Nah, kalau seandainya itu terjadi, bayangkan berapa ribu masyarakat Cilegon tercover. Karena berbicara hilir itu berbicara program kerja padat karya, bukan padat modal, kan begitu kan? Misal begini, di beberapa industri Kota Cilegon itu kita ambil sampling aja ya. Ada pabrik tepung, ada pabrik gula, ada pabrik biji plastik, ada pabrik baja dan sebagainya. Nah ini kalau dikemas dengan kolaborasi tadi antara pemerintah daerah dengan pelaku industri, agar mereka juga diwajibkan untuk membuat turunannya, hilirnya di Kota Cilegon, saya pikir banyak masyarakat Cilegon yang tercover di dalamnya. Pabrik tepung, coba bayangkan, pabrik plastik. Kalau pabrik plastik itu dengan sisa produknya, bahan baku plastik, dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat Cilegon, dibuatkan industri hilirnya, ya kita bikin botol plastik, gelas plastik, ya kan, piring plastik dan sebagainya. Bayangkan, tinggal itikat baik, ya, goodwill dari pemerintah daerah dengan industri. Berarti kalau ide seperti itu harus ada sentralisasi tempat tuh? Iya, klaster-klaster. Nanti dibuat, itu kan tinggal teknis saja. Ya. Teknis pemerintah daerah mengatur, misal di Kecamatan Ciwandan ini apa, di Kecamatan Citangkil apa, Cilegon apa, terus di 8 kecamatan itu apa, potensinya apa, digali di situ kan. Tinggal menggandengkan, mensinkronkan atau mengkawinkan dengan industri yang ada, gitu kan. Berapa banyak yang bisa tercover, dan insya Allah pengangguran bisa terminimize. Terselesaikan mah tidak mungkin, Kang, tapi terminimize insya Allah bisa akan terjadi. Saya yakin. Nah, mengenai misalnya industri hilirisasi gitu kan. Pemerintah Cilegon pada saat itu pernah mengeluarkan kebijakan JLU atau Jalan Lingkar Utara yang rencananya pada saat itu akan dibangun industri padat karya. Nah, permasalahannya adalah ketika misalnya UMK di Cilegon itu kan sangat tinggi ya. UMSK-nya sektor 1, 2 dan 3 itu rata-rata kan di atas 4 juta. Nah, sementara 4,3 sekian. Sementara di kita ini kan untuk misalnya padat karya, untuk misalnya mengupah buruh dengan 4 juta ke atas itu sepertinya agak sulit ya. Nah, bagaimana mekanismenya untuk membalancekan itu? Iya. Tadi berbicara program pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah utara ya, JLU. Ini menarik ini, Kang. Kami di DPRD mendorong agar program jalan alternatif wilayah utara itu dikembangkan. Dan alhamdulillah sekarang sudah masih berjalan kan.
Itu tujuannya apa? Itu untuk membangkitkan ekonomi masyarakat di wilayah sana, akses di sana. Yang kedua, ketika berbicara masalah padat karya, nah ini harus tetap kita dorong meskipun permasalahannya tadi nggak mungkin disamakan dengan pekerja informal yang UMK tadi, ya tidak mungkin. Tapi minimal sentra-sentra home industri kecil yang berbasis padat karya itu tercipta di Kota Cilegon agar apa? Agar masyarakat juga tidak nganggur. Bayangkan ya, saya pernah berangkat di salah satu kota, ya, Kota Tegal, Kabupaten Tegal di sana. Di sana lahir industri hilir yang sifatnya di rumah-rumah, home industri kecil. Oh, dari rumah-rumah ya? Iya, dari rumah-rumah. Satu kecamatan itu klaster home industri kecil. Ekonomi bergerak tuh, Kang. Semua bergerak. Ya. Kreativitas masyarakat juga dimaksimalkan di sana. Pemerintahnya mendukung. Ya. Bikin kap lampu, bikin knalpot motor, bikin macam-macam di sana. Dan menariknya di Tegal itu bahan bakunya memang dari Kota Cilegon kebanyakan. Oh, bahan bakunya justru dari sini ya? Dari Kota Cilegon, dari Krakatau Steel dan sebagainya. Nah, kenapa saya secara pribadi mempunyai sebuah pemikiran konsep harus melahirkan industri turunannya, hilirnya di Kota Cilegon. Ya untuk itu, Kang, untuk mengentaskan, mengurai masalah-masalah pembangunan di Kota Cilegon, ya, dengan angka pengangguran yang cukup tinggi. Tadi saya ulas, kita sedang membangun Cilegon, bukan membangun di Kota Cilegon. Nah, itu harus disadarkan dulu tuh secara kolektif, secara bersama-sama oleh pemerintahnya, oleh industrinya, pelaku industri, oleh asosiasi, oleh perguruan tinggi dan sebagainya. Kesadaran itu harus ditumbuhkan. Membangun Kota Cilegon, bukan membangun di Kota Cilegon. Nah, seperti usulannya tadi soal padat karya. Nah, kira-kira usulannya itu sudah tahap mana gitu? Apakah misalnya sudah dengan pendapat dengan eksekutif misalnya, kemudian merumuskan atau merancang agar ini segera dibuatkan gitu? Secara teknis belum. Kami di DPRD baru melahirkan payung hukumnya, Gang. Payung hukumnya yang kita lahirkan di Perda Ketenagakerjaan dan Perda Kepemudaan. Tenaga kerja dan kepemudaan. Itu perda itu satu atau memang berpisah? Berbeda. Nah, di dalam Perda Ketenagakerjaan itu poinnya tadi kita sisipkan muatan lokal. Agar pemerintah juga menjemput bola, ya, berkolaborasi dengan pihak industri agar membuat turunan home industri kecil atau UMKM. Di Perda Kepemudaan juga sama, kita sisipkan poin itu. Kita ingat ya, Kaulis, bahwa pemuda itu adalah pemimpin masa depan. Harus kita kemas dari sekarang, harus diapakan. Punya talenta, punya keahlian gitu ya. Terus mau berwirausaha dan sebagainya. Di Perda Kepemudaan juga kita sisipkan sama persis seperti itu. Agar pemerintah daerah berkreasi pembinaan UMKM di level kepemudaan. Ya, nanti tinggal turunannya. Kan ada perwal secara teknis. Pemerintah daerah mendesain, membuat blueprint besar gitu, agar dua perda ini bisa mewujudkan cita-cita tadi. Berkolaborasi dengan industri, membuat sentra-sentra UMKM dan sebagainya. Nah, ini menarik juga soal Perda Kepemudaan. Nah, ini isu yang beredar di masyarakat memang tidak sedikit juga, misalnya masyarakat kita atau pemuda-pemuda yang memang minatnya justru lebih ke industri dibanding misalnya membuka usaha UMKM gitu. Betul. Nah, ini bagaimana menangani itu? Karena kalau soal itu kan mungkin bisa dianalisis itu sebagai karakter ya. Karakter masyarakat kita yang memang kita pengennya ke industri misalnya. Dibanding misalnya berproses misalnya dibanding berproses misalnya Nah, itu bagaimana tanggapan dan apa penyelesaian seperti itu? Memang saya secara pribadi punten, Kang Lis, kadang-kadang berpikir wajar ya. Ketika para pemuda yang lahir di Kota Cilegon ini pengen jadi karyawan. Wajar saya pikir. Kenapa? Karena kota kelahirannya sudah menjadi kota industri. Mau jadi petani susah kan? Mau jadi apa lagi? Jadi usahawan mungkin banyak persaingan dan sebagainya. Akhirnya punten tanda petik
berpikiran kacamata kuda. Wis pokoknya menjadi karyawan, begitu kan? Nah, ini lagi-lagi tantangan kita nih. Bagaimana bisa mengemas, membangun komunikasi, kesadaran terhadap para pemuda agar ke depan dirubah mindset kacamata kuda tadi itu, berpikir hanya untuk jadi karyawan saja. Kenapa? Karena dunia industri itu terbatas, Kang. Setahun itu paling ratusan, kan? Tidak mungkin bisa mengcover masalah pengangguran yang begitu besar. Makanya oleh karena itu pemerintah daerah harus mendorong tuh. Mendorong meyakinkan kepada pemuda agar kacamata berpikirnya tidak jadi karyawan saja, tapi ada yang lain yang bisa menghasilkan. Membuka ruang-ruang wirausahawan muda baru, gitu kan? Dengan catatan dikemas, dibimbing, diarahkan, didampingi, diberikan permodalan dan sebagainya. Ini tugas pemerintah. Agar pertanyaan Kang Holis tadi, bagaimana agar pemuda tertarik? Yaitu diyakinkan pemudanya oleh pemerintah. Ini fasilitasnya ada, semua ada, pemerintah daerah mendukung, sehingga tercipta wirausahawan muda baru di Kota Cilegon, sudagar baru melalui UMKM-nya, home industri kecil dan sebagainya. Dan memang yang perlu kita meyakinkan. Kita meyakinkan, pemerintah mendorong, meyakinkan, mendampingi dan sebagainya. Gitu. Nah, ini juga menarik ketika banyak pemuda yang memang ingin kerja di industri karena lingkungan itu mempengaruhi pola pikir. Iya, betul. Karena lingkungannya industri ya sudah, kita pengennya di industri, kira-kira begitu ya. Tapi memang banyak problem sekali baik di masyarakat maupun yang akan diselesaikan sama pemerintah. Nah, itu soal soal tenaga kerja atau pengangguran di Kota Cilegon. Selain itu, persoalan lain juga itu timbul. Misalnya saat ini karena kita memasuki bulan Desember, intensitas hujan yang sangat tinggi, merupakan bulan banyak bencana juga, bisa dikatakan itu. Di dapilnya Kang Mia atau sampai rumahnya juga kadang kebanjiran juga. Iya, kena dampak. Kantor saya itu kalau banjir tenggelam. Ketenggelam sudah. Nah, ini kan banyak persoalan ya, terutama yang banjir juga menjadi persoalan sangat besar yang harus diselesaikan. Nah, apa pemerintahnya saat ini, apa yang mereka lakukan? Dalam konteks masalah banjir ini, Kang Halis, menarik memang. Ini bulannya nih, biasanya bulan Desember sampai bulan Juni itu masyarakat Ciwandan wabil khusus dan Citagil harus siap-siap tuh masalah banjir ini. Pengalaman tahun-tahun kemarin terjadi banjir begitu tinggi sekali di daerah Kubangsari, Tegal Ratu, Kepo, Gunung Soge, Samang Raya dan sebagainya. Upaya kami di DPRD waktu beberapa bulan yang lalu, kami sudah mendorong agar pemerintah membentuk tim penanganan dan penanggulangan banjir, tim ad hoc namanya ya. Itu diketahui oleh Dinas PU yang di dalamnya ada perwakilan dari elemen masyarakat dan sebagainya, industri dan sebagainya di situ. Dan sampai sekarang memang masih berjalan, alhamdulillah Kang Oli. Cuman tinggal aplikasi penanganan secara cepat, jangka menengah dan jangka panjang saja. Itu yang pertama. Yang kedua, memang permasalahan banjir ini Kang Oli tidak bisa diselesaikan secara instan, secara cepat, tapi memang harus diselesaikan secara terintegrasi dari hulu sampai hilir. Tidak hanya di depan saja, di wilayah hilir saja, dekat jalan raya misalkan, di kampung-kampung tidak cukup saya pikir. Jadi pemerintah harus mendorong penyelesaian masalah banjir ini harus diselesaikan dari hulu sampai hilir. Ingat ya, yang membuat posisi banjir di wilayah hilir, saya sebut hilir lah, wilayah jalan raya ini, itu kan ada kontribusi juga dari wilayah hulu. Karena wilayah hulunya sudah rusak, bukit-bukit sudah rusak, dan kebetulan di wilayah hulu juga ada kontribusi besar dari wilayah perbatasan kabupaten kota yang lain, terutama dari Kabupaten Serang, dari Mancak kan.
Kalau dari Mancaknya banjir, di sini banjir, sudah itu bisa tenggelam. Nah, penyelesaian banjir secara integrasi itu yang saya pikirkan memang harus menyeluruh dari hulu sampai hilir, dari wilayah JLS minimal sampai wilayah hilir bagian industri. Nah, di Ciwandan Citangkil itu saya pernah turun investigasi, ada kurang lebih 19 dak daerah aliran kali. Ya, itu di kampung-kampung itu. Nah, ini perlu ditata nih Kaulis. Dari hulu sampai hilir, dari jalan lingkar selatan sana, ya, karena tidak tertampung, ya ditata, dinormalisasi, dilebarkan, dikeruk, dibikin TPT ya. TPT. Ya, TPT. Sampai hilir wilayah industri. Yang kedua, ketika berbicara masuk wilayah hilir, wilayah hilir ini menarik Kang Lis. Wilayah hilir dari ujung Chandra Asih sampai Meraksana sebagai pembuangan akhir air ke laut lepas, itu sudah dipakai oleh seluruh industri. Solusinya, pemerintah harus mendorong agar industri-industri yang ada di wilayah hilir itu membuat kanal-kanal baru sebagai aliran air dari wilayah hulu, wilayah perkampungan masyarakat dan sebagainya, agar air itu cepat mengalir ke laut lepas. Itu. Karena permasalahan juga ketika air itu banjir, ternyata air lautnya sedang pasang. Nah, itu ada treatment lain lagi tuh Kang. Oh ya, gimana kalau tuh? Seandainya wilayah hulu dengan hilir sudah ditata sedemikian rupa secara terintegrasi dari hulu sampai hilir, baru ketika berbicara tadi, gimana Kang Mia kalau seandainya wilayah lautnya lagi pasang atau lagi rob ya istilah kita ya. Kita pernah mendorong agar pemerintah daerah juga membuat zonasi wilayah buka tutup aliran air. Ada pompa, ada pintu buka tutup gitu ya. Di wilayah-wilayah titik sodetan-sodetan air yang masuk ke wilayah laut. Saya pikir itu salah satu cara. Jadi kalau seandainya airnya lagi naik, tutup itu, gitu kan? Kalau lagi surut dibuka. Jadi airnya mengalir. Kayak di negara-negara modern kan begitu kan, ada kanal-kanal yang buka tutup gitu ya, di wilayah hilirnya. Berarti memang perlu dibuat kanal lagi kalau kayak gitu ya? Ya, ada beberapa wilayah yang memang harus dibuka kanal-kanal baru, kayak misalkan di wilayah Punten, wilayah Krakatau Steel, wilayah Tegaratu, wilayah Kepuh, Randekari, Gunung Soge, itu dibuka kanal-kanal baru yang langsung ke wilayah laut lepas. Gitu. Gitu. Nah, ini juga yang menarik ketika Kang Mia itu menduduki Komisi 2, yang memang salah satu urgensinya adalah mitra dari OPD. Salah satu yang Kang Mia awasi itu kan ada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Yang memang pagu anggarannya juga cukup besar dibanding misalnya pembangunan yang lain. Ya, pendidikan kan sampai 20%, kesehatan misalnya sampai 10%. Gitu. Nah, untuk pendidikan sendiri nih Kang Mia, apakah di Kota Cilegon ini pendidikannya bisa dikatakan maju, kemudian bisa bisa mensupport atau mendistribusi indeks pembangunan manusia di Kota Cilegon? Kemudian juga nanti kita akan bahas soal kesehatannya juga. Nah, soal pendidikan dulu ini bagaimana pandangan Kang Mia? Kemarin kebetulan di Komisi 2 tuh habis rapat RKA ya, kaitan dengan anggaran pendidikan, masalah-masalah di dunia pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah, kalau seandainya itu kepentingan pendidikan anak-anak kita, di Komisi 2 secara selalu supporting kan masalah anggaran. Misal dari kebutuhan Dinas Pendidikan ada kekurangan. Di Komisi 2 recommended hasil rapat RK itu. Kurangnya di sisi mana, anggarannya kurangnya berapa, kita dorong. Sepanjang itu untuk kepentingan pendidikan anak-anak kita. Yang kedua, sekarang kan sudah dibangun SMP di beberapa titik. Yang tadinya tidak ada SMP, sekarang sudah ada
SMP. Itu terobosan-terobosan dari pemerintah daerah dan supporting dari anggota DPRD. Agar apa? Agar anak-anak kita tetap berjalan normal dari mulai pendidikan SD, SMP dan seterusnya. Bahkan di program sekarang di Dinas Pendidikan ada cantolan dari program CSR, Kang. Bukan CSR, KCS. Ya, KCS. Itu ada anggaran beasiswa full. Nah, dari programnya pemerintah sekarang ini. Kita mendorong, tinggal teknis saja kaitan dengan program KCS beasiswa ini di Dinas Pendidikan ya. Itu formulanya bagaimana, terus anak-anak didik yang mendapatkan formula beasiswa full ini seperti apa. Kita akan dorong dan kita akan awasi nih, agar semua masyarakat Cilegon bisa menikmati anggaran beasiswa full itu. Tidak hanya kelompok-kelompok misal punten ya, tapi semua masyarakat Cilegon, terutama masyarakat yang tidak mampu berprestasi, harus kita dorong, berikan kesempatan itu. Baik. Nah, kayak misalnya tadi berdirinya SMP negeri, kan salah satu tempatnya itu kan di Kecamatan Purwakarta ya. Purwakarta, di Citangkil ada. Di Citangkil ada. Nah, isu yang beredar ini kan memang ketika misalnya SMP negeri itu bersampingan dengan misalnya SMP swasta yang berbasisnya adalah kelokalan dan agama. Itu kan satu hal yang kemarin juga isunya sempat besar juga gitu. Kekhawatirannya adalah ketika misalnya SMP negeri ada, kemudian justru murid-murid ini beralih lebih memilih ke sekolah negeri dibanding swasta yang berbasis agama katakanlah gitu. Nah, bagaimana pandangan Kang Mia soal itu? Di Komisi 2 tuh pernah mengadakan RDP, Kang, dengan Dinas Pendidikan dan aspirasi dari masyarakat kaitan dengan masalah pendirian SMP di titik klaster yang memang ada dunia pendidikan swasta, MTS dan sebagainya. Kita di Komisi 2 mendorong agar pemerintah daerah ketika membangun dunia pendidikan tambahan terutama SMP ini tidak berdampingan dengan sekolah-sekolah yang sudah ada, terutama dari sekolah-sekolah swasta yang ada, karena dampaknya itu harapan dari masyarakat juga begitu, khawatir kalau ada SMP negeri di sebelahnya ada MTS swasta gitu ya, ini jadi kosong, nggak ada peminatnya. Sudah kita antisipasi itu. Tinggal pemerintah melaksanakan hasil recommended dari DPRD agar mengadakan proses-proses pembangunan gedung-gedung SMP baru itu berjauhan, tidak berdekatan dengan SMP yang ada swasta ataupun MTS swasta yang ada. Nah, baik. Ini kan porsi anggarannya cukup besar ya dari pendidikan ya. Itu sekitar 20%. 20% nah, dari APBN. Apakah anak-anak kita ini di Cilegon ini terutama yang menjadi pembahasan adalah pendidikan karakter. Nah, itu juga kan yang yang digaungkan oleh Nadiem Makarim kan Menteri Pendidikan. Di Cilegon sendiri cukup nggak sih misalnya pendidikan karakter itu di sekolah? Nggak cukup kan. Karena waktunya terbatas kan, pendidikan itu. Harusnya seperti apa menurut kami ya? Nah, ini menarik ya. Kemarin kebetulan ada tambahan juga. Selain pendidikan karakter, ada juga aspirasi ketika saya reses kemarin. Kaitan dengan masalah anak didik disabilitas. Disabilitas, ya kan? Dua hal ini sangat penting saya pikir. Dan ini belum terakomodir formulanya seperti apa, blueprintnya seperti apa, terutama dua hal tadi. Anak didik yang dari masyarakat yang punten ya, tanda petik mempunyai keterbatasan disabilitas, dari pendidikan karakter tadi. Nah, kami mendorong agar pemerintah daerah juga mempunyai formula baru, tidak hanya monoton itu didesain di waktu pendidikan saja, tapi di luar pendidikan juga bisa mendidik karakter anak-anak kita itu ya. Yang kedua kaitan anak-anak disabilitas, kami mendorong agar lahir semacam wadah anak-anak disabilitas di Kota Cilegon oleh pemerintah daerah yang didorong dia juga mempunyai kesempatan dan kesempatan dan memang
mempunyai hak yang sama, Kang. Mempunyai hak yang sama untuk berpendidikan seperti layaknya anak-anak yang normal. Dan ini hampir tidak terpikirkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini yang menarik juga ketika misalnya teman-teman disabilitas. Kita sebutnya teman-teman disabilitas ya. Teman-teman disabilitas itu kan memang kan ada beberapa SLB ya, baik swasta ataupun negeri. Negeri kalau nggak salah ada satu ya di Cilegon ya, untuk disabilitas. Mereka juga untuk misalnya bekerja, misalnya di industri itu kan sangat terbatas. Padahal mungkin di aturannya ada kan, misalnya berapa persennya. Oh ya, ya nyambung ini Kang Halis. Ya. Jadi di Perda Ketenagakerjaan itu kita masukkan juga tuh Kang. Oh masuk ya? Kita masukkan teman-teman disabilitas ya? Klausul pasal agar pemerintah daerah dengan industri memasukkan juga saudara-saudara kita, warga kita, masyarakat kita yang punten tanda petik kaum disabilitas itu diberikan hak yang sama ya, untuk mendapatkan hak yang sama di dunia pendidikan. Kita masukkan itu Kang, insya Allah ada klausul pasalnya itu. Itu untuk memproteksi, melindungi warga, masyarakat, saudara-saudara kita yang tanda petik kaum disabilitas. Nah, ini ya memang yang harus diperhatikan itu kan, selain misalnya pengangguran itu yang terbuka dengan teman-teman pemuda, ini juga yang perlu dan urgent diperhatikan adalah teman-teman disabilitas. Nah, mengenai kesehatan sendiri, ini juga termasuk yang di Komisi 2 juga kan tupoksinya, kesehatan. Bagaimana Kang Mia memandang kesehatan warga di Kota Cilegon? Di satu sisi mereka itu berdampak dengan industri, katakanlah berdekatan. Kemarin Komisi 4 bercerita sebetulnya zonasinya yang paling benar sesuai aturan itu 200 meter. Tapi memang di kita itu kan industri dan warga itu kan memang sangat berdampingan sehingga bisa jadi itu menimbulkan ketidaksehatan dari masyarakat. Nah, bagaimana pandangan Kang Mia selaku anggota dewan aktivis dan memang tinggalnya berdekatan juga dengan industri ini? Berkaitan dengan masalah lingkungan dan sebagainya. Jadi memang pemerintah daerah kan, saya mendengar lagi mempunyai sebuah konsep membangun rumah sakit yang memang layak gitu ya, sampai 5 atau 8 lantai katanya. Kami di DPRD sangat mendukung program itu Kang. Karena memang punten RSUD yang ada di Kota Cilegon ini di bawah standar lah ya. Di bawah standar ya sekarang ini. Karena kemarin juga kebetulan kami sidak punten, salah satu contoh fasilitas AC aja tidak tersedia katanya. Macet dan sebagainya. Ya harus terus didorong lah oleh pemerintah daerah agar mempunyai rumah sakit yang representatif buat kesehatan masyarakat. Ketika berobat itu mau gitu ke rumah ke RSUD daerah, enggak ke swasta. Kadang-kadang pola pikirnya begini. Masyarakat mau berobat itu enggan ke RSUD. Betul. Karena memang RSUD pun tanda petik ya, waduh seperti ini gitu kondisinya, sarananya dan sebagainya gitu, servis dan sebagainya. Akhirnya pindah ke swasta. Nah, potensi ini kan harus dijemput nih oleh pemerintah daerah. Bagaimana caranya? Dengan mewujudkan piranti infrastruktur dan sebagainya secara profesional dan tidak kalah dengan rumah sakit swasta gitu kan. Yang kedua, kaitan dengan masalah peliknya posisi warga masyarakat yang terkena dampak dampak langsung dari apakah itu pencemaran debu dan sebagainya. Memang betul. Salah satu contoh di Ciwandan saja selama ini yang kami investigasi, hampir tidak ada jeda jarak antara keberadaan industri dan warga. Ini juga masalah nih sebenarnya. Sehingga punten tanda petik masyarakat Ciwandan kebanyakannya ISPA. ISPA, ya kan? Karena apa? Karena dari pencemaran debu udara. Ya, dari industri dan sebagainya. Lah ini treatmentnya bagaimana nih? Kasihan juga. Kami di Komisi 2 selalu mendorong agar masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat antara masyarakat dengan industri yang kaitan dengan dampak negatif secara langsung, pihak industri juga harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang ada. Makanya pernah ketika diadakan hearing kita dorong
agar pihak-pihak industri juga melahirkan atau membuat klaster-klaster kayak di Gunung Sugih kan ada itu ya. Jadi kayak tanda petik ya, tempat berobatnya masyarakat, tapi disiapkan juga oleh industri gitu. Di titik-titik industri itu. Misal kalau di wilayah Ciwandan itu ada Fig Forum Industri Kepuh dan Gunung Sugih. Itu bisa buat klaster, buat rumah pengobatan bagi warga yang terkena dampak gitu. Di wilayah Kubangsari ada juga kan posko KS dan sebagainya. Ya mereka para pelaku industri juga harus diberikan tanggung jawab yang sama untuk membantu masyarakat. Masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Karena ya real ya, punten, itu dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Debu, batu bara dan sebagainya kan, polusi. Karena mayoritas industri di sini bahan bakarnya batu bara semua. Batu bara rata-rata. Itu kan berdampak secara langsung itu. Nah, ini juga soal stunting yang di Ciwandan tuh kabarnya memang tidak sedikit juga. Stunting yang memang butuh asupan makanan tambahan nih bagi balita-balita nih di Ciwandan, misalnya di dapilnya ya. Kang Mia nih. Iya, di puskesmas biasanya ada tuh. Puskesmas biasanya ada. Nah, apakah itu menjadi pagu anggaran sendiri yang disetujui oleh Dewan? Misalnya Dewan mengusulkan udah untuk dinas kesehatan dan makanan tambahan untuk balita ditambahkan ya. Atau seperti apa nih Kang? Kami kebetulan pernah datang di salah satu kabupaten sebagai komparasi aja. Itu menarik itu Kang. Di salah satu kabupaten itu pemerintah daerah menyiapkan anggaran yang begitu cukup besar bagi tambahan nutrisi balita dan anak-anak didik sampai SD SMP itu diberikan kan? Diberikan. Kayak misalkan susu, tambahan susu itu tiap Jumat itu ya. Yang kedua kacang hijau. Kacang hijau. Diberikan juga nutrisi itu. Nah kalau di Cilegon kebetulan itu kan PAD-nya masih kecil ya. Kalau di kabupaten itu cukup besar Kang. APBD-nya hampir 7 triliun. PAD-nya hampir 2 triliun. Wajar lah ya. Seluruh kabupaten kota itu disiapkan nutrisi tambahannya oleh pemerintah daerah. Nah kalau di Cilegon misalkan ada permasalahan keterbatasan anggaran, kan formulanya bisa dicarikan itu. Misal lagi-lagi ini kreativitas pemerintah daerah. Agar pemerintah daerah juga membangun komunikasi dengan pihak-pihak industri, ya kan? Bisa saja kan dikolek dari pihak industri melalui dana CSR. Untuk apa? Ya itu untuk tambahan, misalkan salah satu contoh tambahan nutrisi balita, anak-anak kita dari mulai SD, SMP dan sebagainya, agar cerdas ya, mendapatkan vitamin sebagainya, vitamin sebagainya. Bisa kan? Iya, betul. Bisa, nggak ada larangan dari dana CSR itu bisa. Tinggal komunikasi aja pemerintah daerah dengan pihak industri. Udah dilakukan belum itu saya pikir. Ini juga harus mendorong juga ya sebagian. Insya Allah anggota DPRD mendorong sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat. Kita dorong. Baik. Sepakat. Nah, baik nih Kang Mia, karena memang kita waktunya terbatas ya. Sebetulnya pengen panjang lebar nih membahas dan membedah permasalahan yang ada di Kota Cilegon. Sahabat BCO, nanti akan ada Kang Mia yang akan menyampaikan penyampaian dari Kang Mia untuk warga Kota Cilegon. Dipersilahkan Kang. Ya, memang di Kota Cilegon ini kompleks sekali permasalahannya. Di samping masalah banjir, ya harapan-harapan aspirasi masyarakat, masalah pengangguran, masalah pendidikan, masalah kesehatan dan sebagainya. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini, saya berharap masyarakat terus mendorong, menyampaikan aspirasi yang ada, mimpi-mimpi yang ada, harapan besar yang ada di tengah-tengah masyarakat agar cepat terselesaikan masalah-masalah. Sampaikan kepada pemerintah daerah, kepada kami di DPRD agar kami juga terus memperjuangkan masalah-masalah yang ada di Kota Cilegon. Kekuatan-kekuatan sipil society penting adanya. Ya. Untuk apa? Itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terurai dengan baik. Kami sebagai wakil rakyat akan
terus insya Allah membantu semaksimal mungkin mendorong, mengawal terhadap masyarakat, masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat agar terselesaikan dengan cepat. Itu Kang harapannya. Ya, terima kasih Kang Mia telah membersamai dalam acara podcast Wakil Rakyat Menyapa. Semoga apa yang disampaikan itu bisa terdengar di masyarakat. Amin. Dan penyelesaian-penyelesaian di Kota Cilegon dapat terminimalisasi. Ya, baik sahabat BCO dimanapun Anda berada, demikian podcast Wakil Rakyat Menyapa bersama Kang Mia atau Kang Muhammad Ibrahim Aswadi pada sore hari ini. Saya Nurholis selaku pembawa acara. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.